Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menggelar kampanye akbar kedua di lapangan Banteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya melaksanakan kampanye akbar pertama di lapangan Cendrawasih, Jakarta Barat pada 14 November 2024. Kampanye ini akan menjadi momen penting bagi paslon di Pilkada Jakarta dalam upaya meraih dukungan luas di masa akhir kampanye Pilkada Jakarta 2024. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, dipastikan akan hadir dalam kampanye akbar tersebut. Selain Jokowi, sejumlah tokoh nasional lainnya juga disebut akan hadir untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara diperkirakan akan menjadi lokasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Cagup Dharma Pongrekun mengutarakan keinginannya untuk menjadikan kampanye akbar sebagai wadah warga menyampaikan keluh kesah mereka. Dalam kampanye akbar nanti, Dharma Kun ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memilih dirinya dan Kunwardana sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara kampanye akbar paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno akan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diprediksi para ex-gubernur DKI Jakarta seperti Sutioso, Foke akan meramaikan kampanye akbar tersebut. Sejumlah tokoh politik nasional dipastikan akan hadir di GBK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano menyebut akan ada kejutan untuk warga yang hadir dalam kampanye akbar di 23 November mendatang. Apakah Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 akan hadir dalam kampanye akbar masih menjadi kejutan untuk warga Jakarta. Adu strategi jelang kampanye akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 23 November mendatang menjadi momentum bagi ketiga pasangan Cagup-Cawagup untuk mengajak warga Jakarta menentukan pilihan politik mereka. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kampanye akbar yang sebentar lagi akan dilakukan oleh masing-masing paslon Cagup DKI Jakarta. Sebagai titik puncak dari proses pemilu, kampanye akbar ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi tapi juga unjuk kekuatan tentunya untuk melihat seberapa besar nih masa dari masing-masing paslon. Kita sudah bersama dengan jubir dari masing-masing paslon. Di studio sudah ada Bang Basri Baco, Sekretaris Tim Pemenangan RK Suswono. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Ya. Kemudian ada Bang Alma Januar Putra, juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi, Bang Alma. Pagi. Master Alma Kemudian ya panggilnya. Bang Ciko Hakim tentunya, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Kemudian ada juga Bang Arif Nurul Imam sebagai analis politik. Selamat pagi, Bang. Sehat ya? Oke. Kita pertama ke Bang Basri Baco dulu. Bang Basri Baco, apa nih strategi yang sudah disiapkan untuk hari Sabtu nanti? Apakah kehadiran mantan Presiden Jokowi ini menjadi kunci dari kampanye akbar RK Suswono? Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Jadi terima kasih Mbak Alma, Mbak Tiara. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rencana kita tanggal 23 hari Sabtu akan kampanye akbar yang kedua ya di lapangan Banteng. Semuanya sudah siap, insya Allah. Moga-moga respon masyarakat dan seluruh pendukung kader, partai politik, ormas dan relawan, serta para tokoh-tokoh yang tadi itu bisa ikut memeriahkan acara. Berarti terkonfirmasi ya Bang ya, hadir ya semua Pesta dari pilkada atau pesta demokrasi. Oke, siapa saja Bang nanti tokoh-tokoh? Mungkin itu senior ya yang hadir. Yang pasti, sudah terkonfirmasi siapa nih? Karena kan kemarin kita ketahui Pak Jokowi sendiri rasanya sudah mengatakan gitu ya, memastikan kepada media bahwa katanya akan datang kalau diundang dan memberikan dukungan. Ya. Begitu. Insya Allah Pak Jokowi, Pak SBY juga terkonfirmasi, serta beberapa tokoh-tokoh pimpinan gitu dari partai politik maupun tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama juga yang hari ini ada di Ridho, insya Allah akan hadir ikut memeriahkan pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Oke. Selain menyiapkan bertabur bintang seperti ini, apalagi strategi disiapkan dalam kampanye akbar ini? Adakah segmen tertentu yang disasar dalam kampanye akbar, Bang, dengan mempersiapkan konten-konten misalnya untuk generasi Gen Z gitu, Bang? Oh ya.
Konsepnya itu kan konser ya, semacam konser gitu. Kita ambilnya berusaha mengambil untuk semua level gitu ya. Dari Gen Z-nya ada bintang tamunya, ada Fioretella. Terus dari milenialnya juga ada. Terus yang usia atas juga ada, nanti gongnya adalah Rhoma Irama. Oke, ada Bang Rhoma Jadi ya. Raja Dangdut Indonesia. Nanti jangan lupa nyanyiin judul. Karena lagi Pesannya. Dan konsepnya sedikit ambiaran. Jadi semua level tuh bisa hadir di situ. Insya Allah bisa menikmati suasana kampanye. Baik, Bang Basri tadi sudah nge-spill gitu ya. Sudah ada Pak SBY yang terkonfirmasi, Pak Jokowi begitu. Kalau dari Master Alma sendiri seperti apa nanti? Lokasi pemilihannya juga cukup unik ya? Itu tadi saya ralat dikit ya, bukan di Waduk Pluit, karena Waduk Pluit nggak boleh dijadikan lokasi. Maka kita di daerah Kalideres, Jakarta Barat, insya Allah ya. Insya Allah, supaya deres dukungannya. Deres dukungannya insya Allah. Iya, apa yang disiapkan supaya deres? Dan kami petugas rakyat tuh santai Kak, santai banget. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kami nggak ada kasus korupsi apapun ya, kami nggak pernah hina warga Jakarta, kami nggak pernah hina kota Jakarta, nggak pernah hina Jackmania, kami nggak pernah hina baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan mengatakan beliau pengangguran nikahi janda kaya ya, nauzubillah, itu zolim sekali ya mengatakan itu pada nabi kami. Dan kami nggak tersangkut ini Mabes Polri cermati keterkaitan kasus judi pegawai Kemenkom Digi dengan Pilgub Jakarta ya. Jadi ada dana masuk ke Pilgub Jakarta. Sudah menyiapkan data-data. Ada juga saya tunjukin semua biar cerdas semua warga Jakarta ya. Ada ternyata kan di situ ada di sebelah kami Ridho ya, ada Budi Ari ungkap projo dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta gitu ya. Ini mantan menterinya nih gitu kan. Terlanjut lagi. Ada juga PM Jack ya, PM JAK laporkan peserta Pilkada Jakarta ke Bawaslu terkait dugaan dana kampanye dari judi online. Nah, ini ada tapi yang sepertinya ini banyak banget nih Bang. Yang laporin nih, lanjut Bang Ciko Hakim. Ada juga Menko Polkam tanggapi dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol. Ini dari Bang Ciko ini judulnya. Iya, tapi Lanjut. Bang Alman, poinnya adalah Bang Alman. Lanjut dulu. Karena tadi bilang Rhoma Irama suruh judol. Ini saya bahas nih. Iya. Iya kan, lanjut. Nah, jadi banyak sekali kita lanjut ya dari Bang Ciko. Istana klaim tak halangi periksa Budi Ari ya, dan juga Mr. T yang udah ditangkap itu. Mr. T ada di sebelah sini ya, ada di kubu 03. Budi Ari di 01 gitu kan, jadi 02 tuh relax banget gitu, kita nggak pernah korup. Master ini kan banyak banget ya, tapi intinya sebenarnya yang mau disampaikan apa Master? Ya ini mau disampaikan nih, ya jadi karena kan banyak banget nih berita-berita yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai apa ya, bahan untuk belanja masalah dan lain sebagainya begitu. Tapi yang paling difokuskan oleh paslon nomor 2 untuk mungkin berstrategi sebelum nantinya kampanye akbar ini seperti apa? Menyadarkan warga Jakarta, kami itu independen dari rakyat, kami nggak minta endorse dari siapapun. Karena demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Ya, apalagi mantan penguasa gitu ya. Ya, dan tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jadi jurkam gitu ya. Kayaknya banyak banget pesan-pesannya ya. Iya. Bahasanya dipaksa juga harus diklarifikasi itu. Iya, maksudnya tidak pantas Bang. Intinya tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jurkam. Dan lanjut, kita harus sadarkan warga Jakarta bahwa track record mereka di kanan kiri saya ini adalah karya mereka. Ya, bagaimana mungkin Jakarta bisa menerima ya, kita lihat nih, warga di 5 daerah ini punya utang pinjol terbesar, Jawa Barat nomor 1. Ya, kesejahteraan rakyatnya hancur di Jawa Barat kan. Lanjut lagi, warga Jawa Barat paling banyak nunggak utang pinjol, tembus 16,5 T. Gitu ya. Lanjut lagi, 5 provinsi dengan nilai transaksi judi online terbesar, Jawa Barat lagi mimpin. Tapi Banten juga ada. Ya, jadi bagaimana banyak sekali ya nampaknya ya. Tapi kan ini 2 hari lagi nih masa kampanye. Gomnya apa nih supaya bisa mendulang suara? Karena kan kita harus realistis. Untuk menang pilkada butuh suara, butuh dicoblos nih Mas. Gongnya apa? Warga Jakarta tuh cerdas Kak. Ya, maka ini kita buka terus. Kita buka terus track record mereka supaya warga Jakarta jangan salah pilih. Ya, kalau udah track recordnya di Jawa Barat seperti itu, di Banten juga banyak kemiskinan, kesejahteraan belum merata di sana ya, banyak sekali yang parah-parah ya. Bahkan Mas Pram seringkali ngomong bahwa 10 menit ya, saya bawa juga datanya nih ya. 10 menit Mas Ralma, tapi tadi kan sudah ada terkonfirmasi, balik lagi ke pertanyaan awal. Lanjut, dua orang yang sudah datang. Kalau tokoh dari paslon nomor 2 sendiri, ini yang sudah terkonfirmasi hadir, sudah ada? Banyak, ada Ibu Siti Fadila Supari dan lain-lain ya, banyak tokoh. Saya mau lanjut lagi, 10 menit dari Istana Negara, dari kantornya Mas Pram, itu ada Nenek Hasna, ini ada datanya juga ya, yang hidup
2 kali 3 meter tidurnya harus sisipan 13 orang. Kalau begitu kita langsung konfirmasi ke Bang Ciko. 10 tahun judulnya kampanye akbar atau apa ya? 10 tahun mereka ngapain aja? Mas Iya, Pram oke, sama Pak kita Jokowi singkat, 10 tahun Bang ngapain Ciko aja? bergeser ya. Judulnya Ngapain kampanye aja? akbar atau apa ya? Bang Ciko, sama mungkin pertanyaan awalnya tadi, siapa saja yang kemudian nanti akan sudah hadir begitu ya di kampanye akbar yang akan diselenggarakan sebentar lagi, sekaligus mungkin menanggapi tadi pernyataan dan juga data-data dari Mas Alma. Silakan. Ya Bapak, itu kan haknya Mas Alma. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kampanye akbar ini kan kita yang udah berkutat di bidang politik dan berkampanye di setiap pemilihan ini kan udah paham bahwa sebenarnya kampanye akbar itu adalah hanya semacam gong atau penegasan ya, tidak akan ada dampak elektoral yang begitu besar ya. Itu seakan menutup akhir masa kampanye dan tapi tentu itu juga tetap perlu dilakukan. Nah, nanti itu adalah menjadi ajang berkumpulnya mungkin para pendukung yang khususnya nggak bisa semua karena kan terbatas tempatnya seperti Stadion Madia ini kalau nggak salah hanya 20.000 kapasitas, jadi elit-elit pendukungnya insya Allah akan hadir. Ya kita sampai hari ini belum rapat yang terakhir untuk menentukan susunan acara dan lain-lain, tapi memang seperti dikira-kira oleh media dan masyarakat, ya mungkin Pak Anies hadir, mungkin Pak Ahok hadir, mungkin mantan-mantan gubernur Jakarta mayoritas akan hadir, minus Pak Jokowi mungkin ya. Jadi insya Allah ini akan ramai sekali, tentunya diramaikan juga oleh para influencers pendukung kami, artis, seniman, dan kelompok masyarakat sipil yang memang dekat dengan tim kami. Bu Mega nanti hadir nggak, Bang? Sepertinya sampai hari ini belum ada konfirmasi, tapi kan karena memang ada juga di hari yang sama, kalau nggak salah di Jawa Tengah juga akan ada, jadi kemungkinan ibu di sana atau enggak. Tapi pada prinsipnya gini, kalau bicara soal PDI Perjuangan, itu kami turun full force lah, sudah diamanatkan untuk para kader, DPP maupun simpatisan dan semua pendukung untuk turut mendukung. Tapi ada permintaan nggak sih Bang dari tim Pramrano ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk hadir dalam kampanye? Karena kan kita ketahui bahwa di paslon nomor 1 sudah ada mantan Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Bahlil maksudnya. Kenapa Bu Megawati sandinginnya Pak Bahlil dong? Iya maksudnya. Oke. Ya, Tapi kan kita butuh tokoh-tokoh yang itu, ketua umumnya Ridwan Kamil. Kita Oke, Bang Ciko, tapi iya mungkin selain itu mungkin ada yang disiapkan gitu. Selain mungkin kalau memang Bu Megawati tidak hadir, mungkin ada ya strategi atau konsep atau konten yang disiapkan dalam kampanye akbar ini. Kalau tadi dari Bang Basri Baco mengatakan segmen-segmen, semua segmen ini sudah kita siapkan kontennya. Kalau dari Pramrano sendiri bagaimana? Kontennya insya Allah sebenarnya ini lebih ke seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, riang gembira, bahagia, membahagiakan warga Jakarta. Artinya nanti bahkan kalaupun ada pidato-pidato oleh siapapun itu, termasuk oleh Mas Pram dan Bang Dul, waktunya betul-betul kita batasi nggak lebih dari 5 menit seorang gitu. Bahkan ada yang cuma pidato 2-3 menit gitu. Jadi ini akan jadi panggungnya rakyat, panggungnya untuk bersenang-senang dalam artian, tapi juga sekaligus menyatukan kekuatan kita bersama, konsolidasi untuk pada tanggal 27 November memenangkan pertarungan ini, insya Allah 1 putaran. Oke, baik. Oke, sekarang karena sudah adu data mulai berkampanye kayak kemarin di sini ya, saya mau langsung ke Mas Arief aja deh. Mas Arief, ini sudah terkonfirmasi nantinya akan seperti apa, strategi-strateginya juga mungkin sudah mulai terbaca begitu ya. Nah ini akan mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon tidak sih? Tapi dijawab saja jeda ya Mas Arief ya, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelumnya saya mengarah ke Mas Arief dulu ya, tadi kan sudah mendengar masing-masing apa yang sudah dipersiapkan begitu menuju kampanye akbar beberapa hari lagi atau dalam minggu ini begitu. Anda melihat ini akan berpengaruh seberapa jauh, seberapa signifikan terhadap para pemilih untuk menjadi penentu begitu nanti acara kampanye akbar ini? Iya, kampanye akbar merupakan rangkaian yang digelar oleh setiap paslon karena itu sebuah kewajiban yang dilakukan oleh KPU. Seberapa jauh pengaruh terhadap elektoral yang perlu kita lihat adalah 2 hal. Pertama, target kampanye akbar adalah swing voter, di mana pemilih yang masih bimbang itu masih bisa bergeser ketika pemilih yakin dengan kampanye akbar. Kedua, pemilih yang belum menentukan pilihan.
dari data masih ada sekitar 10% pemilih Jakarta yang belum menentukan pilihan. Variabelnya apa? Setidaknya ada beberapa variabel sejauh mana kampanye akbar itu bisa menarik swing voter dan yang belum menentukan pilihan. Pertama, penyampaian visi politik dan pidato politik. Pidato politik itu bagi kelas masyarakat kritis atau biasanya swing voter atau yang belum menentukan pilihan itu melihat sikap politik, penegasan politik, apa yang akan diusung oleh calon gubernur. Misalnya kalau di Pilpres 2014 Pak SBY diksi yang diulang-ulang anti korupsi. Besok apa ini setiap kandidat? Kalau kemudian menjadi fokus dan konsentrasi, tentu diksi ini akan diulang dalam pidato politik ketika kampanye akbar. Ini akan dilihat oleh pemilih kritis yang belum menentukan pilihan atau yang swing voter. Kedua, tentu dari pemilih-pemilih yang kurang logis atau lebih emosional, itu sebagai unjuk kekuatan. Sejauh mana massa yang banyak, kehadiran massa yang makin banyak, itu akan mensugesti pemilih yang sebagian pemilih di Indonesia akan mengikuti calon yang dikira kuat. Kalau kemudian massa itu banyak, asumsi publik atau pemilih yang awam itu akan mengira kuat. Sehingga potensial untuk mendukung kandidat yang pas kampanye akbar masanya banyak. Selanjutnya juga soal bagaimana kemudian kampanye akbar itu dikemas sebagai penguatan citra termasuk personal branding. Misalnya bagaimana baju atau kostum dari calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya Bang Ciko, calon gubernurnya Mas Pram dan Rano Karno. Bagaimana kemudian ketika dipetakan memilih pemilih demografi di Jakarta, misalnya ketika pengen mengambil ceruk Jawa dan Betawi, maka bisa jadi itu yang akan ditampilkan secara kostum. Bisa dilihat juga kemudian hiburan atau pertunjukan yang dilakukan, misalnya kesenian khas Betawi apa, dan banyak lainnya dari sisi personal branding. Tentu faktor lainnya juga endorsement tokoh. Diakui atau tidak, endorsement tokoh juga menjadi salah satu variabel pemenangan dalam kerja-kerja politik. Kita tahu di pasangan Ridho ada Pak Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk penyanyi Rhoma Irama. Di kubu siapa? Independen ada Bu Siti Fadilah, di kubu Mas Anies ada kubu Mas Pram ada Mas Anies. Salah juga. Tentu ini akan adu kekuatan efek elektoralnya sejauh mana ketokohan tersebut itu kemudian bisa mengerek pemilih atau pendukung fanatiknya. Kalau lihat dari berarti kalau melihat dari paparan ketiga tim ses tadi, yang paling siap kira-kira siapa nih Mas dengan faktor-faktor itu? Saya kira yang paling siap ini kemungkinan antara 1 dan 3, Ridho dan siapa? Mas Pram dan Rano Karno. Pertimbangannya apa tuh Mas? Tadi setelah disampaikan misalnya di kubu Ridho ada Pak Jokowi, ada Rhoma Irama. Tokoh-tokoh yang hadir artinya ya? Ya, hadir. Terus kedua, sekarang bagian dari rejim penguasa tentu mobilisasi masanya akan banyak. Karena itu menyangkut sumber daya logistik dan lainnya dan sebagainya. Di kubu 03, tentu Mas Pram ini tokoh populer yang bisa komunikasi di semua elit. Bahkan termasuk ke kubu Ridho, ke petinggi-petinggi pengusung partai Ridho. Itu saya kira salah satu mengapa 01 dan 03 paling siap. Saya tidak tahu di pasangan independen. Kita anggapi pernyataan Mas Arief, Bang Basri Baco. Tadi simbol-simbol juga penting nih dan juga pidato politik. Nah, apakah ini sudah matang disiapkan menggunakan simbol-simbol? Apakah nanti RK Suswono dan pidato politiknya apakah sudah dirancang dengan sebagaimana mungkin? Yang pasti 2-3 hari ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kampanyenya atau pidato politiknya tidak akan lama, lebih kepada hiburan terhadap warga rakyat DKI Jakarta. Visi misi juga penyampaiannya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga tidak akan lama, cuma sekilas saja. Selebihnya adalah mungkin sambutan dari tokoh-tokoh yang kita undang hadir.
Dan setelah itu hiburan dan makan gratis. Makan gratis. Kulineran gratis di Lebih ke lapangan banteng. pesta-pesta ya. Ke pesta rakyat. Happy rakyat. Lebih kepada pesta rakyat, makanya simbolnya atau musik-musiknya ambiaran yang lagi in di warga Jakarta ternyata. Terus gongnya nanti ada Rhoma Irama, ada milenialnya, ada Philatela kalau nggak salah. Terus ada elemen yang zaman saya, kira-kira gitu. Oke, kalau Mas Ralma sendiri seperti apa nih? Saya ralat dulu pernyataan Bang Arief yang bilang 02 nggak siap ya. Saya justru tidak tahu. Iya. Baik, makasih. Saya kasih tahu sekarang Bang. Saya kasih tahu Bang. Jadi Bang Arief, karena kami tidak tersangkut kasus apapun ya, dan kami tidak pernah menerima aliran dana haram apapun, kami benar-benar fokus ke rakyat. Jadi kalau tadi yang abang-abang sebutin tokoh-tokoh tadi, ada yang lebih hebat Bang dari tokoh-tokoh tadi Bang. Rakyat Bang. Karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Bukan kedaulatan mantan penguasa. Jadi kami disupport penuh oleh rakyat. Bang, tuh banner kami Bang, spanduk kami Bang, tuh rakyat semua Bang. Makanya saya kalau di jalan ada spanduk yang dirobek, saya nangis. Itu tukang sayur, tukang buah, ojol, para buruh, para guru honorer, itu yang bikin spanduk kami tuh. Yang masang-masangin. Yang dirobek cuma 01. Oh enggak juga Bang. Saya juga korban Bang. Tapi Sama dalam 03 situasi kayaknya nggak ada yang masyarakat dirobek. paternalistik, Iya. itu endorsement tokoh harus diakui berpengaruh. Iya, sebentar Bang. Giliran saya Bang. Giliran saya Bang. Ya. Jadi tokoh tersebut ya memang sudah mengendorse, tapi endorse rakyat, endorse warga Jakarta adalah yang paling utama. Kami tidak mau nepotisme, tidak mau mencari tokoh-tokoh ya yang mengendorse secara khusus. Kami pengen banget dapetin restu dari warga Jakarta. Jadi warga Jakarta harus tahu bahwa apa sih yang mereka mau harapkan dari dua ini gitu. Saat Nenek Hasna yang rumahnya 10 menit dari istana, dari balai kota, 10 menit dari kantor Setkap ya, sekretaris kabinet, kantornya Mas Pram dan Pak Jokowi. Cuma 10 menit jaraknya di Tanah Tinggi, tapi hidup selama 10 tahun menderita 2 kali 3 meter, 13 orang tidur sif-sipan. Apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Ya, apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Iya. Mengenai permasalahan Jakarta lebih dekat ya. Apalagi yang mau Kita diharapkan akan warga ke Jakarta? Bang Ciko, Bang Alma. Iya, ya oke deh. Oke, sekarang giliran Bang Ciko. Silakan. Bang Ciko, kayaknya Paslon Pram Rano ini lebih siap dengan simbol-simbolnya ya. Gimana? Iya, lebih siap dengan simbol-simbolnya mengidentifikasikan diri dengan budaya Betawi. Apakah ini nantinya akan juga ditonjolkan dalam kampanye Akbar? Semua budaya lah saya rasa ya, tapi kan memang beruntung ya punya pasangan calon yang memang orang Jakarta dalam tanda kutip gitu. Mas Pram kan udah di Jakarta sejak tahun 80-an. Bang Rano atau Sidul ini kan emang anak Kemayoran, lahir di Kemayoran, dan kita juga bersyukur ada etnisitas yang berbeda di antara mereka ya. Mas Pram orang Jawa, Bang Rano darah Minang dan Betawi, dan jadi ini lebih memudahkan komunikasi ketika turun ke masyarakat. Walaupun suka nggak suka, memang kadang-kadang terkait dengan etnisitas itu juga masih diperhatikan oleh pemilih. Cuman bukan itu yang kita tonjolkan ketika turun ke masyarakat, tapi terkait dengan budaya, ini memang juga menjadi bagian dari visi misi kami. Untuk menjadi kota global itu kan ternyata unsur budaya itu juga harus kuat. Dan kita ke depan DKI insya Allah akan berubah menjadi DKJ, dan kemudian nanti tidak lagi ada semacam larangan untuk mengedepankan satu budaya tertentu. Dan kita juga harus paham bahwa Jakarta ini identik dengan Betawi, tapi juga tentu dengan budaya-budaya lain. Jadi budaya ini dan juga hal-hal yang terkait dengan masyarakat di akar rumput, artinya Mas Pram dan Bang Dul ini kan selalu mengatakan yang kita ingin bangun ini kota global yang berkeadilan. Nah, bisa berkeadilan kalau memang membangunnya dari bawah, kesejahteraan diangkat, kesetaraan juga diwujudkan, sehingga disparitas antara kaya dan miskin juga bisa dihapus gitu. Nah, ini juga berangkat selain dengan kesejahteraan, budaya juga selalu berangkat dari bawah ya. Masyarakat kita yang masih kental dengan budaya-budaya Jawa misalnya kan masih suka wayangan di bawah, Betawi juga begitu, masih suka ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya masing-masing. Jadi ini juga harus kita tonjolkan ke depan sehingga Jakarta bisa betul-betul menjadi kota yang punya keunikan tersendiri ke depan. Dan insya Allah nanti di acara kampanye Akbar yang kedua ini akan kami pertontonkan. Lebih populis nggak sih ininya
program-program yang ditawarkan oleh Pramrano ini, Mas? Selama ini saya merasa begitu. Saya sebagai juru kampanye ya tentu ketika berkampanye turun ke masyarakat kami selalu menyampaikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kita bicara soal KJP, kita bicara soal kartu lansia, kita bicara soal pasukan putih yang nanti akan mengasistensi ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia di setiap daerah untuk kemudian tidak perlu ke dokter bila penyakitnya tidak terlalu berat, sehingga pasukan putih ini yang juga bagian dari tenaga kesehatan bisa memeriksa mereka ke rumah-rumah seperti pasukan oranye lah gitu ya, lebih menjemput bola daripada mereka harus bersusah payah untuk pergi, apalagi banyak lansia yang sebatang kara dan lain-lain. Oke. Setelah kita menyisir 3 tim ses, kita akan ke Mas Arief lagi nanti untuk menanyakan kalau tadi sudah kesiapan dari masing-masing paslon, sekarang kelemahannya apa nih yang bisa untuk diperbaiki di 2 hari terakhir masa kampanye ini. Tapi kita jeda dulu, Mas Arief dijawabnya nanti. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjut langsung ke Mas Arief. Mas Arief, sisa 2 hari lagi kesempatan bagi masing-masing paslon untuk bisa meningkatkan elektabilitas dan mendulang suara, khususnya swing voter yang belum menentukan pilihannya. Nah, apa nih kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki untuk bisa meningkatkan elektabilitas? Oke, dari pasangan 01 Ridwan Kamil dengan Suswono, saya kira kalau kita lihat awal deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, mereka memiliki pasangan yang elektabilitas paling tinggi. Tetapi hari ini mengalami stagnansi, bahkan terjadi penggerusan. Salah satu titik lemahnya yang saya lihat adalah kerapuan partai politik pengusung, di mana mesin politik tidak bergerak secara efektif, tidak melakukan penetrasi ke bawah, dan kemudian dampaknya adalah stagnan secara elektabilitas. Meskipun paling banyak ya? Meski paling banyak, koalisi Super Jumbo, Kim Plus, bagaimana seharusnya dengan mesin politik yang besar, penetrasi ke bawah seharusnya lebih masif dan kemudian berdampak terhadap penggandaan elektabilitas. Tetapi faktanya hari ini, survei terakhir yang digelar SMRC, justru elektabilitas pasangan Pram dan Rano Karno yang sekarang lebih unggul. Padahal di awalnya selisih jauh. Terus pasangan independen, Darmakun, saya kira pasangan independen ini bagaimanapun harus kita apresiasi karena ini sebagai kritik terhadap partai politik. Namun memang titik lemahnya adalah calon independen ini kelemahannya cukup banyak, dari mulai logistik, Dana, Bang. Ya logistik, dan itu mau tidak mau dibutuhkan. Kedua tentu calon independen harus membangun mesin politik secara alamiah. Berbeda dengan kemudian calon yang diusung oleh partai politik tinggal menumpang mesin politik dari partai politik. Itu 2 kelemahan itu yang saya lihat dari semua calon independen. Terus kemudian dari pasangan Mas Pram dan Rano Karno, saya kira partai pengusung yang sedikit. Ini juga menjadi kelemahan ketika mesin politik terbatas, kemudian daya penetrasi dan daya jangkaunya lebih terbatas. Tetapi dengan mesin politik terbatas saja, hari ini elektabilitas Pramono dengan Rano Karno justru telah melewati pasangan Ridho. Terus beda tipis ya, Bang? Beda tipis. Satu lagi, mungkin ini juga bisa dianggap kelemahan, bukan bagian dari kekuasaan hari ini. Baik, Mas Arief. Ini karena memang sudah sebentar lagi gongnya gitu ya. Ini bahkan kalau kita hitung dari hari ini 1 minggu ke depan ya, 6 hari lagi ini sudah mulai apa namanya, pesta, betul, pesta demokrasi begitu. Saya akan ke Bang Basri. Kalau bisa digambarkan Bang dengan 3 kata, seperti apa nanti jalannya kampanye akbar ya yang akan digelar sebentar lagi? Saya tanggapi sedikit Mas Arief tadi. Masalah suara stagnan itu tadi ya? Iya, betul. Karena gini, survei juga kan macam-macam. Kita tahulah pola survei kayak apa ya. Semua juga punya kubu masing-masing ya. Ada survei yang kami menang, ada survei yang 03 menang. Tapi belum ada survei yang 02 menang. Baik. Ya, gitu ya. Nah, kami sih yakin bahwa rakyat Jakarta ini cerdas dan pintar-pintar. Dan pasti akan cari pemimpin yang punya pengalaman lah. Jadi kepala daerah. Dan kami yakin di paslon kami hanya di paslon kami yang punya pengalaman. Ya, yang punya pengalaman untuk mimpin rakyat dan mimpin daerah. Baik. Buat konser nanti juga kami judulnya adalah Pesta Rakyat
ya. Karena kami tahu semua ini kekuatannya ada di rakyat. Oke. Ya, rakyat juga yang kami undang ajak ke pesta rakyat juga levelnya semua level. Baik, Dan intinya pesta rakyat ya Bang. Kita ke Bang Alba 3 kata Bang untuk persiapan. Durasinya ketat Bang. 3 kata. 3 kata. Tanggapi dulu lah. Tanggapi dulu. Iya. Singkat ya Bang ya. Ya, kalau tadi bilang bahwa 02 nggak naik-naik ya itu cuma sekedar survei-survei yang biasa dibayar-bayar ya. Bukan karena ya. naik, nggak ada survei yang menyatakan Oh, ya. 02 menang. Oke, silakan dilanjut Mas. Ya, tapi kan berita ya atau fakta membuktikan bahwa partai yang paling korup ada di Ridho. Ya, nih partai paling, ini datanya ada nih. Partai fokus besok nomor aja. 1, Kan partai paling korup survei. nomor 2 Besok ada aja di sini. seperti apanya nih, Iya, Bang? ada di sini. Lanjut, saya tutup. Maka rakyat harus sadar, cari ya datanya. Jadi nggak mungkin mereka bisa melakukan yang terbaik kalau dan hal-hal yang baik buat rakyat dikorup. Nah, kita mau kasih gambaran. Semua nanti kampanye akbar nanti, ini ilustrasi terakhir ya. Kampanye akbar nanti semua dana dari rakyat. Datang ya ke Kalideres namanya Ngeriung Girang. Nah, ini contoh APBD Jakarta. Nah, kalau sama petugas partai yang udah-udah ya. Ini kalau nggak bocor ya, bocor gitu ya, bocor, Sampai kantongnya simulasi bocor, ya. anggarannya bocor gitu ya. Ya, dan ini kita tutup lagi. Nah, kalau kita masukin masih ada ya. Nah, kalau sama petugas partai nyampainya ke rakyat ya, apa yang terjadi? Nyampainya berubah. Nggak Ya, ini yang terjadi. juga. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi Nggak disulap. bisa, itu ya. nggak bisa. Nah, ini yang terjadi. Jadi APBD itu Oke. tidak murni buat rakyat. Ini Tapi gua kalau nggak itulah yang kemudian disimpulkan ya. tapi dalam Paslon nomor Iya. 2. Jadi gini, rakyat Jakarta Oke, singkat, Bang, dulu kita pepet. Justifikasi gini nggak benar juga. Pilih Darmakun ya, karena Coba masuk partai yang, politik dulu yang lah. udah Yang sudah lama udah kita APBD kita seperti ini, bergeser, ya. Bang Ciko. Jadi pilih Darmakun, petugas Silakan, rakyat. Bang Iya, Ciko. iya. Saya agak kecewa ya, saya menunggu burung merpatinya tadi keluar gitu ya. Ternyata uang lagi. Silakan, Bang. Recehan, Makin dikit lagi Recehan, ya kan. recehan. Jadi pada prinsipnya gini, apa 3 kata ya menang ya kan. Apalagi 3 tadi seneng banget kamu mulai mengarahkan orang memilih kita ya kayaknya ya, suruh 3 kata. Oke. Jadi prinsipnya nanti datanglah ke Stadion Madia dari jam 10 pagi 27 November. Jadi ini terbuka. Jadi tidak ada pengerahan yang masif, artinya pengerahan mungkin dari teman-teman anggota DPRD maupun anggota DPR RI, DPD Perjuangan, tapi sisanya kita berharap masyarakat umum untuk hadir meramaikan acara ini untuk melihat bagaimana kita akan membawa masyarakat Jakarta dan kota ini menjadi kota yang bahagia menuju kota global yang tentunya berkeadilan. Dan nomor 1 yang harus dihapus adalah disparitas antara kaya dan miskin, mengangkat kesejahteraan masyarakat kecil, lalu kemudian baru kita bisa berbicara terkait dengan kota global Oke, tersebut. itu dia ya yang kita harapkan tentunya nanti Pesta Demokrasi tentunya diharapkan berjalan dengan kondusif begitu ya. Memang pilihannya berbeda-beda tapi kita tetap harus adem ayem gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Basri, Bang Amal, Bang Ciko, Mas Arif, terima kasih. Hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kami masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini.